Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, sampai bisa bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita masih sama tentang ragam bahasa ya. Kita review saja, beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang ragam bahasa. Kebetulan hari ini saya membuat sedikit coretan tentang ragam bahasa. Kalian bisa lihat ada di layar HP kalian, kalau pakai HP ya, kalau pakai laptop ada di laptop, tentang ragam bahasa. Sebenarnya apa ragam bahasa? Kemarin kita sudah sedikit ngomong ya, bahwa ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa ya, macam-macam, sampai dari situasinya, dari geografinya, dari sosiokultural itu budaya ya, dari lokasinya, itu sangat menentukan bagaimana kita bertingkah laku dalam berbahasa. Nah, ada berapa macam kemarin? Masih ingat? Ada berapa macam? Ya, sambil bisa lihat di situ. Dengar suara saya? Masih dengar suara saya? Oke. Audionya bisa dihidupkan. Tidak apa-apa. Silakan dibunyikan biar saya dengar suaranya sampean. Oke. Sampean bisa lihat komik yang saya sajikan? Bisa lihat komik yang saya sajikan? Iya. Ya, itu ada berapa? Ya, itu yang pertama ya. Ada ragam bahasa berdasarkan bidang keperluannya. Ada ragam bahasa pendidikan, ada ragam bahasa hukum, ada ragam bahasa jurnalistik, ada ragam bahasa ilmiah, ada ragam bahasa sehari-hari, ragam bahasa sastra. Nah, di situ sangat terlihat bahwa kapan kita memakainya, maka akan berbeda pula jenis bahasa yang kita gunakan. Misalkan di sana yang saya contohkan ada ragam bahasa jurnalistik ya. Ragam bahasa jurnalistik. Sudah pernah baca surat kabar? Pernah baca surat kabar? Halo? Halo, mana responnya? Ya. Ragam bahasa jurnalistik. Sudah pernah baca berita? Ya, jurnalistik itu ilmu tentang jurnalis ya, tentang pemberitaan, tentang ya itu. Kalau sekarang sudah jarang yang baca surat kabar ya, kayaknya. Yang banyak baca apa? Baca apa yang banyak? Baca media sosial. Iya, baca media sosial. Sekarang beritanya beralih di media sosial. Nah, kalian bisa lihat bahasanya bisa macam-macam di sana. Di situ berdasarkan kebutuhannya ya. Jadi karena keperluannya untuk menimbulkan efek menarik, menimbulkan efek antusiasme agar pembaca mau membaca beritanya, maka diberikan bahasa-bahasa yang ya cukup bombastis. Contoh saja di situ saya contohkan apa? Tewas tertimpa pohon tumbang. Dari sisi kebakuan itu sudah berbeda ya. Kalau di dalam urusan kalimat tidak baku, nah ini nggak bisa disamakan karena memang kebutuhannya seperti itu. Jadi ya bahasanya kan ketemu bahasa yang demikian. Tewas tertimpa pohon tumbang atau tewas di
Tewas, manusia pada pakai tewas gitu ya. Nah, karena memang kebutuhannya, keperluannya untuk bombastis tadi, untuk menarik ya, menarik perhatian. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya, ragam bahasa berdasarkan media yang dipakai untuk berbicara. Ada bahasa persuratan, ada bahasa pidato. Kalian berpidato otomatis akan berbeda dengan saat menulis surat. Jadi bahasa tulis dengan bahasa lisan itu ragam bahasa yang dibagi berdasarkan media pembicaraannya. Jadi berbeda sekali lisan dengan tulisan. Bahasa surat dengan bahasa kita berbicara sangat berbeda. Hati-hati, makanya hati-hati. Yang paling banyak adalah bahasa tulis kita dipengaruhi oleh apa? Halo? Bahasa tulis dipengaruhi oleh apa? Mana suaranya? Silakan di-unmute. Silakan di-unmute suaranya. Halo? Masih dengar suara saya? Iya. Bahasa tulis dipengaruhi oleh apa, Nak? Dipengaruhi oleh apa bahasa tulis? Dipengaruhi oleh lisan kita, oleh cara berbicara kita. Oke, kita lanjutkan. Itu bahasa tulis dengan bahasa lisan. Nanti tulis ada macam-macam. Ada bahasa catatan, ada bahasa yang dipakai dalam persuratan, ada yang dipakai dalam menuliskan undang-undang dan sebagainya. Di situ bisa dibaca ya. Kemudian ada ragam bahasa, apa itu? Ragam bahasa? Ayo. Ragam bahasa berdasarkan hubungan antar pembicara, berdasarkan hubungannya. Ada bahasa formal, ada bahasa non formal, ada bahasa resmi, ada bahasa tidak resmi ya. Nyantai. Ada bahasa apa lagi? Apa? Nanti bahasa resmi dibagi-bagi lagi. Bahasa resmi dan tidak resminya. Contohnya seperti apa resmi? Contohnya bahasa resmi seperti apa? Ayo. Ada yang pernah berpidato? Halo. Mana ya suaranya? Tidur semua? Halo? Hah? Ayo, pidato. Saat kita berpidato, yang kita gunakan bahasa apa? Resmi atau tidak resmi? Resmi. Bahasa resmi, ya. Kalau bahasa yang tidak resmi seperti apa? Bahasa tidak resmi seperti apa? Bahasa tidak resmi. Kamu beli bakso pakai bahasa resmi atau tidak resmi? Pakai bahasa resmi atau tidak resmi? Duh, bisa jawab. Ayo. Masa beli bakso pakai bahasa resmi? Halo. Nah, ayo bersuara, mana suaranya?
Bersuara saja. Kalau salah nggak disuruh push up kok. Iya, berikutnya kita lanjut ya. Resmi dan tidak resmi, maka ada bahasa baku dan tidak baku. Ya. Ini juga dari hubungan antar pembicaranya. Buahnya dari kebakuan itu ukurannya apa? Bisa pilihan kata. Pilihan katanya tidak baku menjadi tidak baku. Pembentukan kata tidak baku menjadi tidak baku pula. Penggunaan dalam kalimat tidak baku, kalimat tata kalimatnya nggak baku, maka juga bisa menyebabkan kalimat tersebut tidak baku. Contoh, aktivitas pakai F dengan aktivitas pakai V. Mana yang benar? Mana yang benar? Pakai V. Pakai V. Praktik atau praktek? Praktik atau praktek? Praktik. Kemudian itu kata ya, itu kata. Sekarang ke pembentukan. Ya, masih banyak contohnya, nanti bisa cari sendiri mana baku dan tidak baku. Ada apotek, ada antri atau antri dan sebagainya. Bisa didata sendiri mana yang baku. Standar kebakuan kata ada di mana? Standar kebakuan kalau saya mau lihat kata ini baku dan tidak baku ada di mana? Apa ukurannya? Kamus besar? Iya, KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalau ragu-ragu buka saja kamus, tapi jangan kamus sembarangan ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembentukan. Kita sering menggunakan kata merubah ya. Masih dengar? Sering dengar? Kata merubah ya. Sebenarnya dari kata apa merubah itu? Dari kata ubah atau kata rubah? Dari kata ubah atau rubah? Dari kata? Halo? Ubah, bukan rubah ya. Tapi mengapa kok jadi merubah bukan mengubah ya. Nah, seperti itu. Mengubah. Jadi bentuk dasarnya apa, imbuhannya apa harus disesuaikan betul. Halo? Masih dengar suara saya? Ayo, mana responnya? Ada apa lagi contohnya yang pembentukannya salah? Ada kata buronan. Sering mendengar kata buronan? Iya. Sebenarnya salah atau betul buronan? Dari kata apa? Kata dasarnya apa? Buru. Ya, buru. Buru diberi imbuhan an menjadi buruan. Kenapa jadi buronan? Nah, kalau buronan itu buruan itu bisa melebur menjadi buron ya. Buron. Kalau kamu tambahi an lagi berarti an-nya ada dua. Buronan itu berarti an gitu ya. Jadi nggak boleh. Makanya kata buronan itu tidak baku, harusnya buruan yang baku atau buron ya. Rusa yang sudah mengalami kelangkaan itu menjadi buruan atau buron ya, menjadi buruan para kolektor. Nah, beda kalau saya ngomong buron. Nah, itu penggunaannya yang berbeda nanti. Dia, residivis itu sudah
2 tahun menjadi buron ya, bukan buronan. Awas, hati-hati. Itu dari sisi pembentukan. Nanti cari contoh lagi yang lainnya. Kemudian ada tata kalimat. Kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat. Subjek dan predikatnya jelas ya. Subjek dan predikatnya jelas. Jadi harus Oke, saya lanjutkan ya. Masih adzan tadi. Kesesel adzan. Nah, ada adzan. Rumahnya depan masjid, jadi kedengaran suara adzannya. Halo, masih ada di situ? Masih ada di situ? Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Terakhir tentang tata kalimat. Ya, bisa diamati gambar yang saya sajikan di sana. Tulisannya kelihatan jelas. Tulisannya jelas. Tata kalimat contohnya apa? Ya, yang sering kita dengar adalah kalimat buanglah sampah di tempatnya, gitu ya. Nah, bahkan bukan mendengar lagi, tapi itu terpampang di tempat-tempat umum. Kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya salah. Ketika kita membuang sampah, itu adalah menyatakan tujuan. Nah, kalau tujuan pakai di atau pakai ke? Saya pergi di Surabaya atau saya pergi ke Surabaya? Saya pergi di Surabaya atau saya pergi ke Surabaya? Halo. Saya pergi ke Surabaya, bukan saya pergi di Surabaya. Maka kalau buanglah sampah ke tempatnya ya. Ke tempatnya, bukan di tempatnya. Buanglah sampah ke tempat sampah, buanglah sampah ke tempatnya, boleh seperti itu. Ya. Itu dari sisi kebakuan. Masih banyak contoh ya kalimat yang salah karena kita terbatas waktunya, jadi nggak bisa saya ulas di sini semua. Nanti silakan kalian cari contoh-contoh tentang kalimat, kata, pembentukan kata yang tidak baku. Nanti kita diskusikan lagi pada pertemuan berikutnya. Demikian ya anak-anak, kita belajar hari ini tentang ragam bahasa. Nah, kalian sudah tahu, maka gunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan berdasarkan kebiasaan. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke.